Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati para dedengkot aksara ini, Kiai Alvin, Kiai Giri, dan yang menghantarkan acara Kiai Dias, para hadirin dan seluruh yang berada dalam jangkauan acara pada malam hari ini yang saya hormati. Jadi pada dasarnya yang kita bicarakan ini adalah tentang manusia dan perbendaharaannya. Nah, manusia dan perbendaharaannya ini pasti mengalami perkembangan seiring kebutuhan survivalnya manusia. Di awal manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Setelah itu adalah harus saling pengertian dan saling mengenal. Di awal diciptakan, manusia berkenalan dengan alam, membentuk survivalnya, membentuk cara hidupnya, membentuk peradabannya. Dan itu berjalan dalam jangka yang cukup lama. Sampai menemukan pulaunya masing-masing, tempatnya masing-masing, membentuk budayanya masing-masing, membentuk kelengkapan dan kecakapannya masing-masing. Karena manusia bukan binatang air, maka hidupnya di darat. Nah, seiring perkembangan waktu, darat ini menjadi ruang yang tidak lagi mampu menjadi jalan keluar survivalnya manusia. Maka manusia melakukan penyeberangan keluar dari pulau-pulaunya. Nah, begitu keluar dari pulau-pulaunya, beberapa manusia baru sadar ternyata ada manusia yang lain. Dengan warna kulit yang berbeda, dengan cara ngomong yang berbeda, dengan bentuk tubuh yang berbeda. Nah, titik awal pertemuan punya asumsinya masing-masing. Orang Eropa yang berkulit putih punya asumsi berbeda dengan orang Afrika yang berkulit hitam. Orang Eropa yang berkulit putih punya perspektif yang berbeda ketika melihat orang Nusantara yang berkulit coklat dan lebih kecil. Sampai akhirnya menghasilkan satu dialektika yang sangat luar biasa, landai atau ekstrim. Yang landai terjadi silang budaya, yang ekstrim terjadi saling menindas dalam ruang imperialisme dan berada dalam ruang penguasaan. Lahirlah bangsa yang kuat, kemudian lahir bangsa yang lemah. Yang kuat mendominasi yang lemah didominasi sama yang kuat. Maka kemudian bangsa-bangsa yang kuat mendominasi semua perlengkapan survival bangsa yang lemah. Dan itu bisa kita lihat. Dominasi bahasa dimenangkan oleh orang Inggris. Dominasi teknologi dimenangkan oleh orang Eropa. Dominasi agama dimenangkan oleh orang Eropa yang bersumber dari Filistin dan sekitarnya. Dimenangkan oleh orang Arab dengan Islamnya. Sehingga agama-agama yang kecil kemudian hilang. Begitu juga
ini menang, aksara dimenangkan oleh orang Eropa yang menggunakan aksara Latin. Nah, proses dominasi itu masih belum membuka ruang publik yang open. Sebelum terbentuknya yang namanya nation state atau negara bangsa. Sistem dominasi yang brutal masih dialami. Sistem dominasi tanpa kontrol terjadi. Tapi itu kemudian mulai dieliminir, mulai terlunakkan ketika terbentuk negara bangsa atau yang dikenal dengan nama nation state. Ketika terbentuk negara bangsa atau nation state, kemudian pertemuan antar suku, antar ras, antar bangsa yang tadinya sangat brutal, kemudian menjadi sesuatu yang sangat indah, menjadi ruang baru yang namanya ruang demokratisasi, ruang human right, yang akhirnya membentuk satu koridor bersama yang namanya United Nation atau dikenal dengan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semenjak itu antar bangsa, antar suku mulai bisa bertemu. Difasilitasi oleh lembaga besar namanya lembaga United Nation atau lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan semua bangsa-bangsa boleh menyuarakan identitas-identitas dan perbendaharaan lokalnya masing-masing. Dan Indonesia kemudian salah satunya menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan sebuah slogan yang sangat luar biasa, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Semenjak saat itu dinamisasi bahkan kemudian sinkronisasi antar peradaban dipertemukan oleh ruang bersama yang disepakati. Ternyata begitu ruang bersama disepakati, antar bangsa baru menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa yang didominasi atau apa yang dimiliki oleh bangsa yang mendominasi, ternyata ada beberapa hal yang sama-sama saling memiliki. Bahkan bangsa yang tertindas juga memiliki dan bentuknya bisa sangat berbeda-beda. Ketika orang Afrika ditindas, ternyata orang Afrika juga punya bahasa. Seperti juga bangsa penindasnya juga punya bahasa. Ketika kaum-kaum terdominasi yang tidak terlihat, ternyata punya aksara. Seiring bangsa yang mendominasi juga punya aksara. Simbol-simbol peradaban besar ternyata semua bangsa juga memiliki. Dan itu terjadi ketika semua sudah ketemu dalam ruang yang lebih terbuka dan ruang yang lebih disepakati. Bangunan-bangunan besar semua bangsa juga memiliki. Dongeng-dongeng besar semua bangsa juga memiliki. Tolong iku cah cilik-cilik iku kongkon meneng. Digeser sik. Dah geser ngidul sing adoh. Fathur, iku geserin bocah cilik-cilik iku jelek rame ngono. Ya, maaf ini para pemirsa karena kita hidup di pesantren dan tengah kampung jadinya ya ada yang rame. Jadi seiring itu orang baru tahu. Ternyata semua bangsa itu punya identitas yang sama. Punya simbol yang sama. Punya makanan yang sama. Punya peliharaan yang sama. Hanya bentuknya berbeda-beda. Orang Jawa punya perkutut ternyata. Ternyata kita baru tahu bahwa orang Eropa punya lovebird. Kita baru tahu. Ternyata orang Amazon punya macaw. Bahkan orang Afrika punya emprit yang namanya blackstrut. Oh ternyata sama. Ternyata begitu kita saling berkenalan, ternyata orang punya gaya yang sama. Orang Indonesia punya peliharaan kucing. Ternyata orang
Cina punya peliharaan kucing. Nah, orang Qatar punya peliharaan kucing tapi lebih gede, namanya hyena atau cheetah. Bahkan ada yang punya peliharaan kucing gede, singa. Kuil-kuil di Thailand punya peliharaan kucing namanya harimau. Ternyata manusia itu pada akhirnya ada kesamaan kecenderungan, ada kesamaan kelangenan. Dan semua punya simbolnya masing-masing. Ternyata orang Mesir kita baru tahu setelah terjadi keseimbangan komunikasi yang terfasilitasi. Orang Mesir punya bangunan besar namanya piramid. Ternyata orang Amazon di Amerika punya bangunan gede namanya Machu Picchu. Ternyata orang Cina punya bangunan besar namanya Great Wall atau benteng atau tembok Cina. Dan orang baru tahu ternyata Indonesia juga punya bangunan besar namanya Borobudur. Itu baru tahu. Tinggal karena Indonesia punya Borobudur, bukan negara yang dominan, maka sejarah mencatat bahwa bangunan tertua adalah Machu Picchu yang didirikan oleh orang Aztec dan orang Maya. Ternyata semua bahasa punya. Tapi karena yang mendominasi adalah orang Eropa, maka bahasa yang mendominasi adalah orang Inggris. Dan ternyata semua sama. Kalau orang Mesir punya piramid sebagai kuburan, orang Indonesia juga punya kuburan namanya sarkofagus, namanya menhir. Punya situs tua namanya Gunung Padang. Semua punya ternyata setelah tahu. Bahkan cerita-cerita dan dongeng-dongeng semua bangsa punya hal yang sama. Dongeng cinta yang ada di Eropa namanya dongeng Romeo Juliet. Dongeng cinta yang sama yang ada di Cina namanya Sampai Engtai. Dongeng cinta yang sama yang ada di Arab namanya Kais dan Laila. Tapi ternyata dongeng yang sama ada di Indonesia. Mulai dari Andi-Andi Lumut, mulai dari Roro Mendut, Prono Citro, semua sama. Cerita Ibu Tiri yang kejam yang ada di Eropa, yang namanya cerita Cinderella, ternyata di Indonesia juga ada yang sama. Bawang putih, bawang merah. Cerita tentang orang kuat di Eropa namanya Samson, orang kuat yang di Arab namanya Sam'on, ternyata di Indonesia Jawa punya namanya Bantung Bondowoso, Pahit Lidah. Jadi ternyata bangsa-bangsa itu punya hal-hal yang sama. Alat musik sama, semua punya ternyata. Orang Arab punya alat musik namanya duf atau terbang. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar. Orang Jawa di Indonesia ternyata juga punya alat musik yang lebih komplit namanya gamelan. Tapi yang mendominasi adalah gitar. Kenapa? Karena bangsa Eropa lebih mendominasi dunia dalam urusan ekonomi dan urusan budaya. Padahal secara substansi alat musik Eropa lebih bagus alat musik orang Indonesia. Alat musiknya orang Arab terbuat dari kayu dan tali. Bukan terlalu sulit membuatnya, kayu tinggal tebang, kulit tinggal potong. Gitar kayu dan tali, tinggal potong, tinggal bikin tali. Tapi alat musik gamelan terbuat dari logam. Secara pengetahuan hanya bangsa yang memiliki ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tapi karena sistem dominasi pertemuan antar manusia didominasi oleh orang Eropa, sehingga kemudian yang trending adalah gitar dan musik rock. Ini ruang-ruang seperti ini begitu masuk kepada fase transnasional milenial. Nah, sistem dominasi itu pelan-pelan mulai pudar. Pelan-pelan mulai pudar. Musik rock dari Amerika, musik rock dari Eropa, ketemu dengan musik dangdut, musik rocknya kalah berubah jadi rock dut.
Jadi sistem dominasi itu pada akhirnya akan menemukan titik komprominya seiring fungsional dan tepat guna. Gitu. Jadi pada satu titik peradaban itu memang sudah diajarkan li ta'arufu, kalian harus saling pengertian. Karena apa? Suka tidak suka di era milenial, ini adalah era yang orang dipaksa harus saling pengertian. Karena manusia sudah keluar dari pulaunya masing-masing, sudah keluar dari peradabannya masing-masing, menuju peradaban bersama. Nah, peradaban bersama ini adalah peradaban yang harus dibangun tanpa harus ada yang mendominasi. Tapi peradaban yang harus saling memberikan pengertian agar dunia tercipta harmoni. Nah, harmoni yang tercipta itu harus melalui pengakuan bahwa bangsa yang lain juga punya standar yang sama dengan bangsa yang lain. Nah, digitalisasi ini adalah era baru. Era baru, digitalisasi itu era baru. Dulu orang harus membuat gambar. Orang harus membuat gambar dan gambar ketika dibuat harus dibawa melalui kanvas, melalui cat. Harus melibatkan pabrik cat, melibatkan pabrik kanvas. Kemudian gambar dibikin 3 dimensi, harus melibatkan batu, melibatkan tanah liat. Tapi begitu sistem manusia melalui sistem digital, cat mulai hilang, pahat mulai hilang, karena digitalisasi mampu membentuk lukisan baik 1 dimensi maupun 3 dimensi. Suka tidak suka bahwa kemudian apa yang disebut digitalisasi memaksa para seniman lukis, seniman patung untuk berkompromi dengan keadaan digital. Dulu untuk mengukur waktu orang harus keluar rumah melihat matahari. Ini jam berapa? Ini waktu berapa? Setelah itu kemudian ada sebuah perusahaan besar yang mampu membuat hitung waktu dengan ukuran yang gede ditandai dengan angka-angka. Angka-angka masih sulit karena dimensinya dan volumenya terlalu berat. Akhirnya angka-angka itu dibikin sebuah bunyi. Dari angka 12 menjadi bunyi 12 kali. Orang tidak perlu nengok jam. Seiring waktu jam yang demikian besar dengan bunyi yang demikian keras berubah menjadi angka kecil dengan bunyi yang kecil. Sampai akhirnya kemudian jam yang dimensinya begitu gede melingkar di tangan kita masing-masing. Seiring waktu pabrik jam juga harus berkompromi, pabrik jarum harus berkompromi. Ketika digitalisasi jam masuk dalam ranah kehidupan, jam hanya berupa angka-angka. Dia tidak lagi melekat pada yang namanya jam. Jam bukan lagi melekat pada benda yang namanya jam. Tapi dia bisa menempel dimanapun. Dia nempel di mobil, dia nempel di dinding, dia nempel di handphone. Bukan lagi jam dalam sebuah konsep lama yang namanya sesuatu yang melingkar dengan angka. Itu sistem digital. Dulu ketika manusia masih sendiri, dia mengejar makanannya. Ketika dia mengejar makanannya, lama-lama capek. Dia nyuruh anjing untuk mengejarkan makanannya. Lama-lama anjingnya juga suka ditata, pengen duduk-duduk sambil makan. Berhentilah jadi masyarakat nomaden, mulai bercocok tanam. Seiring perkembangan waktu nyangkul capek, maka mengambil sapi dari hutan dipaksa membawa bajak. Tapi perkembangan zaman menghasilkan satu sistem mesin, akhirnya bajak harus berkompromi dan istirahat ketika traktor sawah mulai terbentuk. Gitu. Nah, seiring perkembangan waktu traktor sawah ini sudah tidak lagi ada. Kenapa? Karena orang makan bisa masuk ke ruang digital dalam ruang ekspor import. Hanya dengan angka-angka datanglah yang namanya beras betulan. Nah, ketika orang pengen punya orang lain, dia harus barter. Apa yang dimiliki orang berupa pisang, orang harus datang membawa kerang.
Maka transaksi darat dan transaksi orang pesisir berbeda. Seiring waktu karena terlalu berat orang butuh alat tukar. Alat tukar adalah benda berharga. Benda berharga masih sangat berat. Maka orang kemudian merubah menjadi alat tukar yang sangat praktis. Kembali ke masa uang. Uang menempati ruang waktu yang sangat lama yang akhirnya disebut uang giral, uang kartal. Tapi seiring waktu manusia percepatannya luar biasa. Bagaimana ketika dia berlari, dia bisa transaksi. Dan itu tidak mungkin dilakukan ketika uang masih dalam bentuk fisik. Akhirnya semua uang dalam bentuk fisik dikonversi menjadi uang digital. Suka tidak suka bahwa kemudian obligasi dipertanyakan karena negara hanya punya angka. Seiring waktu. Dulu kita santri. Itu ketika kita mendapatkan pelajaran, semua dihafalkan. Kenapa? Karena belum ada alat tulis. Tapi seiring adanya alat tulis, hafalan mulai berkurang. Apalagi seiring adanya kitab. Maka begitu kitab itu muncul, alat hafal semakin kurang, tapi orang masih harus bisa menghafalkan karena apa? Orang harus membuka buku dan itu sesuatu yang tidak mudah dan sangat melelahkan masuk perpustakaan. Tapi seiring waktu kemudian di era milenial kitab-kitab di perpustakaan besar didigitalisasi, kemudian ribuan kitab hanya berada dalam satu smartphone. Suka tidak suka maka kemudian katalog perpustakaan bukan lagi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bangunan-bangunan besar berhenti. Alat tukar konvensional berhenti. Nah, dalam situasi seperti ini, bangsa-bangsa ini siap untuk saling berada dalam ruang bersama, tapi sistem dominasi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Makanya kemudian apa yang dimiliki oleh sebuah bangsa layak untuk dihadirkan menjadi satu hal yang harus diakui oleh dunia. Kenapa? Karena bangsa lain membutuhkan bangsa yang lain. Kebutuhan akan bangsa yang lain adalah kebutuhan memahami bangsa yang berbeda. Harus paham bahasanya, harus paham aksaranya. Nah, dalam situasi yang seperti itu, batas bangsa dan batas negara tidak tertutup kemungkinan bahwa bangsa ini yang pernah berkuasa di seluruh dunia, kita pernah punya bangsa yang mampu mendominasi. Kertanegara mendominasi Asia, Majapahit mendominasi bahkan sampai Australia. Orang-orang di Indonesia mendominasi Masjidil Haram. Lahirlah ulama-ulama besar dari Nusantara, Syekh Yasin Al-Fadani. Orang yang apal Kutubus Sittah ada yang dari Palembang, apal 6 kitab induk hadis namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Semenjak itu maka kemudian di Makkah ada ruang besar yang disediakan oleh ulama-ulama yang disebut Al-Jawi. Dan kemudian orang-orang mulai memperkenalkan huruf-huruf Al-Jawi. Yaitulah yang kemudian dikenal dengan huruf Pegon. Yang orang Arab sendiri nggak bisa baca ketika ketemu dengan huruf Pegon. Kenapa? Karena huruf Arab harus ketemu dengan bahasa Nusantara. Mereka punya K tapi nggak punya go. Itu nggak punya sego. Robil alamin punya ain tapi nggak punya lengo. Itu nggak punya po. Itu punyanya fa. Maka kemudian terjadilah proses pembuatan sandangan. Nah itu terjadi di dalam setiap negara yang cepat atau lambat akan punya ruang dominasi. Nah di ruang digital ini adalah ruang yang sangat terbuka bagaimana bangsa-bangsa itu saling berkompetisi. Nah kompetisi itu harus dijawab oleh setiap bangsa. Nah cara menjawab pertama adalah identitas bangsa. Yang di situ akan dibangun dan digali melalui indigenous knowledge, indigenous culture, dan indigenous people. Itu pasti akan terjadi. Nah problem-problem indigenous ini tertutup ketika dominasi bangsa lain sangat kuat mendominasi sebuah bangsa. Maka dengan harapan bahwa kalau bangsa lain mampu membuat digitalisasi aksara dan bahasanya, tidak tertutup kemungkinan orang Indonesia juga mampu membangun identitas aksara dan
bahasanya. Ini adalah awal dari upaya anak bangsa untuk sejajar dengan bangsa yang lainnya. Manusia punya kesamaan, budaya punya kesamaan di era digital, tapi bahwa dominasi boleh dilakukan, dominasi boleh diadakan, akan tetapi mendominasi bukan lagi jawaban masyarakat milenial. Milenial adalah kesetaraan dan kebersamaan dalam menghadapi setiap perbedaan. Dunia baru ini harus kita jawab secara bersama-sama, maka upaya memahamkan dan upaya mendorong huruf-huruf Nusantara untuk menjadi bagian dari huruf-huruf digital dan sistem digitalisasi adalah sesuatu yang luhur dan bercita-cita mulia. Demi apa? Demi kejayaan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.